Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai, kita awali dengan bacaan Al-Quran Al-Fatihah. Oke, di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang yang namanya bisnis proses, di mana kita sudah membahas tentang ada 4 area kerja utama dalam sebuah perusahaan, dimulai dari marketing and sales, kemudian ada SCM, supply chain management, kemudian ada accounting and finance, dan terakhir ada yang namanya human resource management. Nah, untuk pembahasan kali ini kita mulai dulu dari human resource management dulu. Nah, di human resource management ini adalah sebuah modul dalam enterprise resource planning yang sangat diperlukan, karena di dalam human resource management inilah nanti semua sumber daya manusia itu akan diatur, mulai dari pimpinan tertinggi sampai level paling bawah dalam sebuah perusahaan. Nah, itu diatur oleh human resource management, atau biasa juga kita sebut human resource department atau HRD, atau juga bagian personalia dalam sebuah perusahaan. Nah, human resource management atau manajemen sumber daya manusia. Nah, human resource management itu mempunyai 2 definisi yang berbeda. Definisi yang pertama, human resource management adalah proses mengelola orang dalam sebuah organisasi secara terstruktur dan menyeluruh, di mana mencakup bidang kepegawaian, retensi orang, pengaturan dan manajemen pembayaran dan fasilitas, manajemen kinerja dan manajemen perubahan. Nah, kemudian di definisi yang kedua, human resource management mencakup manajemen orang dalam organisasi dari perspektif makro, di mana mengelola orang dalam bentuk hubungan kolektif antara manajemen dan karyawan. Kemudian pendekatan ini berfokus pada tujuan dan hasil fungsi dari HRM. Nah, jadi human resource management ini itu mengelola sumber daya manusia dalam sebuah perusahaan. Nah, jadi baik itu hubungan antar pekerja atau antar karyawan dalam sebuah perusahaan, baik itu hubungan internal maupun hubungan eksternalnya nanti. Nah, jadi bisa dilihat dari 2 sisi yang berbeda definisinya. Nah, kemudian human resource management ini dapat disimpulkan bahwa proses menangani berbagai masalah dalam ruang lingkup karyawan, pegawai, buruh, manajer, dan tenaga kerja lainnya untuk dapat menunjang aktivitas organisasi atau perusahaan demi mencapai tujuan yang telah ditentukan. Nah, dengan kata lain bahwa semua yang terlibat, orang yang terlibat di dalam sebuah perusahaan itu berada di bawah human resource management ini nantinya. Nah, baik itu dari level tertinggi maupun sampai level terendah dalam sebuah perusahaan. Nah, di mana tujuan akhirnya adalah untuk mencapai tujuan yang sudah ditentukan oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian bagaimana ruang lingkup dari human resource management ini? Nah, ruang lingkupnya pertama, human resource di dalam personal management. Nah, jadi manajemen perorangan di dalam sebuah perusahaan, di mana melakukan manajemen tenaga kerja langsung yang melibatkan mulai dari perencanaan tenaga kerja, perekrutan karyawan, kemudian pelatihan dan pengembangan, induksi dan orientasi, transfer, promosi, kompensasi, PHK, kemudian produktivitas, kemudian penilaian kinerja, pengembangan keterampilan, pencairan upah, insentif, tunjangan, kebijakan dan prosedur, kemudian tindakan yang terkait lainnya yang berhubungan dengan personal dari masing-masing karyawan atau pegawai dalam sebuah perusahaan tersebut. Nah, jadi modul human resource management ini mencakup ini semua dari sisi personal manajemennya. Nah, kemudian ada human resource in employee welfare. Nah, di mana mencakup beragam layanan seperti ada di sini layanan keselamatan, kesehatan, kesejahteraan, jaminan sosial, layanan medis. Kemudian juga mencakup pengangkatan petugas keselamatan, membuat lingkungan layak untuk bekerja, menghilangkan bahaya, dukungan oleh manajemen puncak atau top level manajemennya, kemudian keselamatan kerja,
mesin pengamanan, kemudian kebersihan, ventilasi, sanitasi, perawatan medis, tunjangan-tunjangan lainnya, baik itu tunjangan keluarga, tunjangan kehamilan, tunjangan kecelakaan, dan lain sebagainya. Nah, jadi ini lebih ke eh, jaminan yang diberikan oleh perusahaan kepada masing-masing karyawan dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi biasanya ini yang kita sering dengar itu adalah jaminan keselamatan kerja biasanya. Tapi sebenarnya banyak sekali yang disediakan oleh perusahaan terhadap karyawan-karyawan tersebut. Nah, ini juga masuk ke dalam modul Human Resource Management di dalam sebuah enterprise resource planning. Nah, kemudian di sini juga mencakup juga bagaimana kenyamanan dari tempat bekerja. Nah, kenyamanan tempat bekerja juga diperhatikan di dalam employee welfare ini, mulai dari fasilitas kantin, kemudian ruang istirahat, perumahan, transportasi, medis, dan lain sebagainya. Nah, kemudian ada lagi HRM in Industrial Relation, jadi ada relasi industri, jadi Human Resource Management dalam membangun relasi industri. Nah, karena ini adalah bidang yang sangat sensitif, diperlukan interaksi yang cermat dengan serikat pekerja atau pekerja itu sendiri, mengatasi keluhan mereka dan menyelesaikan perselisihan secara efektif untuk menjaga perdamaian dan harmonisasi dalam sebuah organisasi. Nah, di mana industrial relation ini berhubungan dengan apa saja? Ada pertama memahami hubungan kerja, kemudian konsultasi, kemudian prosedur disiplin, memecahkan masalah dengan upaya bersama, memahami perilaku manusia dan memelihara hubungan kerja, perundingan bersama, kemudian menyelesaikan perselisihan. Nah, ini perselisihan atau sebuah hubungan relasi industri ini itu tidak hanya antar karyawan dalam sebuah perusahaan, tapi juga antar karyawan dengan perusahaan yang berbeda. Jadi ada hubungan antara internal dan eksternal nantinya. Nah, ini juga dicakup oleh Human Resource Management di dalam Enterprise Resource Planning. Nah, kemudian apa saja fungsi pokok dari Human Resource Management ini? Nah, fungsi pokoknya pertama ada yang namanya fungsi perencanaan atau planning. Nah, di sini melaksanakan tugas dan perencanaan kebutuhan, pengadaan, pengembangan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Nah, kemudian ada fungsi pengorganisasian, organisasional. Kemudian yaitu menyusun suatu organisasi dengan mendesain struktur dan hubungan antara tugas-tugas yang harus dikerjakan oleh tenaga kerja yang sudah dipersiapkan. Nah, kemudian ada fungsi pengarahan. Nah, memberikan dorongan untuk menciptakan kemauan kerja yang dilaksanakan secara efektif dan efisien. Nah, ini juga penting. Fungsi ini juga penting. Nah, kemudian ada fungsi pengendalian atau controlling. Itu melakukan pengukuran-pengukuran antara kegiatan yang dilakukan dengan standar-standar yang telah ditetapkan khususnya di bidang tenaga kerja. Nah, kemudian apa saja fungsi operasional dari Human Resource Management tersebut? Nah, ada pertama yang namanya procurement atau pengadaan. Ini yang paling penting dalam sumber daya manusia, dalam Human Resource Management. Bagaimana kita melakukan yang namanya perekrutan karyawan. Nah, jadi kita tahu karyawan sekarang banyak yang statusnya karyawan kontrak, ada juga yang karyawan tetap. Nah, ini juga di manajemen langsung di dalam Human Resource Management ini. Nah, dilakukan dengan tujuan untuk menentukan dan memenuhi kebutuhan akan sumber daya manusia baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, meliputi apa saja? Di dalam ada yang Human Resource Planning, kemudian ada requirement, kemudian selection, placement, dan orientation. Jadi di sini mulai dari perencanaan sumber daya dulu, sumber daya manusia. Kira-kira di perusahaan ini dibutuhkan karyawan dengan spesifikasi atau keahlian apa saja. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, baru dilakukan yang namanya recruitment atau perekrutan. Nah, perekrutan karyawan. Nah, dilakukanlah proses perekrutan karyawan, kemudian nanti baru setelah direkrut dilakukan seleksi. Nah, di seleksi ini bisa saja nanti yang sudah direkrut tadi itu tidak bisa lanjut ke tahap berikutnya. Namun diseleksi dulu yang memenuhi kriteria nanti baru diterima sebagai karyawan di perusahaan. Nah, kemudian baru lakukan placement atau penempatan. Kira-kira
karyawan yang sudah diterima dan diseleksi tadi itu ditempatkan di bagian mana. Nah, baru terakhir adalah orientasi. Nah, orientasi ini nanti kira-kira karyawan ini setelah ditempatkan di sini, bagaimana nanti kinerja yang akan dia lakukan. Nah, itu harus dilakukan pada saat pengadaan atau procurement ini. Nah, kemudian ini penjelasannya. Nah, silahkan nanti dibaca sendiri ya. Nah, kemudian yang kedua ada yang namanya pengembangan atau development. Nah, setelah calon karyawan sudah menjadi karyawan di perusahaan, nanti langkah selanjutnya adalah bagaimana karyawan tersebut ada yang namanya pengembangan diri atau development dari masing-masing karyawan tadi. Nah, meliputi apa? Ada training and development, kemudian ada career development. Nah, the training and development ini biasanya dilakukan pelatihan-pelatihan. Biasanya nih karyawan baru itu dilakukan dulu training selama 3 bulan misalnya. 3-6 bulan lah dilakukan training. Nah, kemudian ada juga yang dilakukan kalau perusahaannya ini adalah perusahaan cabang, biasanya karyawan yang diterima di perusahaan cabang itu akan dikirim ke perusahaan induk biasanya. Nah, di perusahaan induk nanti dilakukan training di sana, dilakukan training, kemudian baru setelah selesai masa training baru dikembalikan lagi ke cabang. Bisa seperti itu. Nah, kemudian ada career development. Nah, career development ini nanti bagaimana jenjang karir dari karyawan itu sendiri, bagaimana dia naik pangkat, naik jabatan dan segala macam. Nah, itu juga dibahas di dalam human resource management di bagian development atau pengembangan. Nah, kemudian mungkin itu saja untuk pertemuan kali ini. Nah, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya di modul yang berikutnya. Kita akhiri pertemuan hari ini dengan baca Al-Quran. Al-Fatihah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.